Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sudah berkumpul pada pagi ini untuk istiqomah rutin melakukan pengajian ngadem ke hati. Jadi mumpung saat ini pandemi, alhamdulillah kita sudah rutin, sudah jalan berbulan-bulan melakukan kajian di ngadem ke hati ini. Nah, terima kasih Pak Ustadz Nurkolis sudah bergabung dengan kami. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah, sholawat dan umul Quran. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan umul Quran acara ini senantiasa dirahmati oleh Allah dan akan memberikan hikmah kepada kita semua. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Ustadz Nurkolis. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak henti-hentinya mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam kondisi yang seperti sekarang Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan nikmatnya kepada kita, dengan bukti pada pagi hari ini sekalipun secara virtual kita bersama-sama bisa bersua di media yang sekarang sedang populer tentu. Mudah-mudahan beriring ridho Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menjadi tambahan ibadah kita kepada Allah. Salatullah ma'assalam, mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ikhtiar kita sebagai muslim dicatat oleh baginda Nabi sebagai umat setianya, yang kelak mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ini satu kehormatan buat saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua yang istiqomah terus melakukan kajian setiap Sabtu. Dan pada pagi hari ini saya akan bersama dengan Bapak Ibu belajar. Mungkin juga sudah banyak yang mengetahui. Kalau sudah tahu materi saya berarti kita hanya ingin memantapkan saja. Dan sekali lagi saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya hanya diminta atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit yang saya tahu. Seperti tadi sudah disebut, nama saya Nurkolis dan saya tinggal di Jalan Babadan, Gang Kartika 5 nomor 2, Perum Gedong Kuning, Banguntapan. Dan ini jamaahnya ternyata lintas provinsi juga. Dan ini keunggulan dari media virtual yang sekarang sedang sedang lagi tren ya. Dalam kesempatan ini saya sebenarnya akan menyampaikan salah satu poin dari isi buku yang saya tulis itu ya. Nah, ini kalau di ini kok jadi kebalik ya. Iya.
Jadi buku ini judulnya Meniti Jalan Menuju Surga. Sebenarnya buku ini adalah susunan saya ulang terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Jadi karena sejak dulu di pesantren saya ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Tetapi saya di pondok juga sekarang juga ngajar Riyadhus Shalihin. Hanya saja memang kalau kitab ini dibaca untuk kajian sebagaimana biasa, maka memang butuh keistiqomahan yang tinggi, apalagi untuk mengkaitkan tema satu dengan tema yang lainnya. Sehingga kemudian saya susun ulang menjadi hal yang baru, tetapi dengan rujukan utama dari kitab tersebut. Saya beri nama Meniti Jalan Menuju Surga. Bimbingan Nabi dalam menjalani hidup sehari-hari. Tadinya mau saya kasih nama Langkah Demi Langkah Menuju Surga gitu ya. Makanya ini untuk kajian pada pagi hari ini saya akan sampaikan di bab yang paling awal. Bab yang paling awal itu saya berikan temanya itu adalah ke surga mulainya dari sini gitu. Dari mana kita mulai ke surga itu? Pertama, mulailah semua aktivitas itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya akan coba jelaskan tentang kalimat yang luar biasa ini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa ini menjadi langkah yang paling awal bagi kita bila kita merindukan surga itu. Awalilah semua perbuatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, semua sudah mafhum saya yakin bahwa kalimat Bismillah ini kalau dalam Quran kita itu di urutan yang pertama, di surat Al-Fatihah, bahkan di ayat yang pertamanya. Artinya kalimat ini untuk membuka satu kitab yang begitu agung, petunjuk bagi seluruh umat manusia, tidak hanya bagi orang Islam saja, ya, hudan linnas, itu bahkan diawali petunjuk agung itu juga dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kemudian yang menarik buat saya untuk mengkajinya. Ada apa dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan mengapa kita harus mengawali seluruh perbuatan kita dengan yang baik ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kalimat tersebut, itu kan sebenarnya kalimat ini ada satu huruf yang hilang. Tetapi semua para ahli tafsir tidak ada yang berselisih pendapat tentang hal tersebut. Bahwa dalam basmalah itu ada satu huruf yang dibuang dan mereka bersepakat tentu bukan karena kesengajaan dalam penulisan. Tetapi memang karena inilah rahasia besar. Hanya ketika membahas rahasianya apa, para ulama tafsir berselisih di dalam memaknainya atau berbeda dalam memaknainya. Ya, tapi semua bersepakat bahwa ini bukan dibuang tanpa sengaja atau karena kekeliruan dalam penulisan. Tapi memang ini adalah satu kesengajaan dengan hikmah yang begitu besar. Nah, saya akan ambil beberapa tafsiran dari ahli tafsir ketika memahami soal hikmah dari pembuangan satu huruf itu. Jadi huruf yang dibuang adalah huruf alif. Ya, dari kata ba, dari huruf ba harusnya ada huruf alif itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi penulisannya huruf alifnya tidak ada. Itu langsung dari ba, langsung sin, kemudian mim. Nah, saya ambil beberapa pendapat ahli tafsir tentang hikmah mengapa ini hilang atau dihilangkan dengan sengaja tadi. Yang pertama, sebenarnya kan kata ini bi dengan ismun menyebut gitu ya, dengan nama, maaf, bi dengan ismun nama Allah itu ya di sini ya, bi ismillah. Padahal Allah itu juga nama. Ya.
Allah itu juga nama untuk Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sehingga seandainya tanpa kata ismun sekalipun, misalkan Billahirrahmanirrahim, itu juga bisa diartikan dengan menyebut nama Allah juga. Tetapi tetap di situ ada kata ismun dengan pembuangan huruf alif tadi itu. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari pendapat para ahli tafsir. Yang pertama adalah bahwa nama yang harus ada di situ itu ya. Jadi sekalipun orang itu ketika berbuat ya tidak harus mengikrarkan perbuatannya. Misalkan saja pada pagi hari ini Bapak Ibu tadi sudah diawali oleh pembawa acara Pak Winengku tadi dengan Bismillah. Mari bersama-sama kita membaca untuk mengawali pengajian, sholawat, Al-Fatihah, dan tadi ya beberapa yang kita baca. Nah, sebenarnya di hati kita ketika kita membaca, ketika kita tadi Pak Winengku itu mengarahkan kita untuk membaca Al-Fatihah dan di dalamnya ada basmalah, ada Bismillahirrahmanirrahim, itu di pikiran kita semua, sekalipun tidak terikrarkan secara lisan, harus terpatri tentang perbuatan yang sedang kita lakukan hari ini. Misalkan saja, ada huruf alif kebuang, tetapi di pikiran kita ada hal yang harus ada sebagai ganti dari pembuangan alif itu. Apa itu? Perbuatan yang kita lakukan. Misal, saya pagi hari ini mengawali pengajian dengan nama Allah. Jadi, saya mengawali pengajian pagi hari ini itu harus ada dalam pikiran kita untuk mengganti kata alif yang terbuang itu. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan ya harus terpatri di dalam hati dan pikiran kita tentang perbuatan yang akan kita lakukan itu. Sekalipun tidak terikrarkan di dalam lisan ketika kita mengucap bismillah. Saya mau berangkat ngajar. Itu saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam pikiran kita, pikiran saya, itu harus ada kata, ya Allah, saya berangkat mengajar dengan menyebut namamu. Nah, itu harus ada. Jadi huruf alif terbuang, tetapi di dalam pikiran benak kita, harus ada terikrarkan di dalam benak, sekalipun tidak di dalam lisan. Lisannya cukup dengan bismillah, tapi di hati dan pikiran kita, itu betul-betul harus sadar sesadar-sadarnya tentang perbuatan yang sekarang sedang kita lakukan. Makanya orang yang mengucapkan basmalah, dia tidak akan melakukan perbuatan buruk dengan mengucapkan basmalah. Gitu. Karena memang di dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu sudah terpatri perbuatan yang saya lakukan ini harus baik karena saya niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa ada kata ismun? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bisa kita sebenarnya masuk juga kalau kita mengucapkan Billahirrahmanirrahim tanpa ada kata ismunnya. Nama tetap disebut oleh Allah di situ setelah huruf bi dengan nama. Padahal Allah itu sudah nama. Ada dua hal di situ yang bisa kita lihat tentang fungsi nama itu. Fungsi nama yang pertama adalah nama itu biasanya untuk mengekalkan. Jadi kalau Bapak, Ibu, saya yakin mungkin sebanyakan sekalipun dari luar Jogja, itu mungkin dulunya dari Jogja, atau minimal pernah ke Jogja. Di Jogja itu ada bandara yang sekarang sudah diserahkan ke Lanut, Adi Sucipto itu. Nah, mengapa bandara tersebut dinamakan Adi Sucipto itu? Itu karena memang untuk mengekalkan nama tersebut atas kebaikan-kebaikan orang tersebut. Sehingga ketika orang mau kemana, mau ke bandara mana? Adi Sucipto, berarti akan terngiang siapa Adi Sucipto itu. Ada kadang nama digunakan nama jalan.
itu mengekalkan nama, untuk mengenang nama itu. Sehingga nama tersebut menjadi kekal buat kita. Nah, demikian juga semua perbuatan kita yang diawali dengan basmalah, itu memang fungsinya untuk mengekalkan pahala dari perbuatan kita itu. Makanya tidak boleh lupa kita kalau berbuat baik, awali dengan basmalah, karena dengan basmalah itu kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Semua perbuatan yang kita lakukan yang baik yang tidak kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu akan terputus pahalanya. Artinya dalam bahasa kita tidak ada pahala di situ. Nah, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk bekal menuju akhirat kita. Nah, makanya itu ciri seorang muslim pasti akan mengawalinya dengan basmalah karena ada harapan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu akan kekal pahalanya sekalipun kecil, tapi mudah-mudahan besar di mata Allah dan bisa kekal sampai nanti di akhirat. Itu kira-kira makna dari hadis Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Maka awali perbuatan itu. Yang kedua, nama itu biasanya untuk meneladani. Ya, jadi ada orang dikasih nama, kan namanya bagus-bagus, apalagi nama anak-anak di zaman sekarang itu biasanya namanya bagus-bagus. Ya. Orang tua pasti punya harapan dengan nama itu. Nah, atau mungkin ada kebiasaan di masyarakat muslim itu menamakan putranya, kalau putra itu dengan nama Muhammad. Misal ya, Muhammad. Sama dengan bapak saya dulu, namakan saya Nurholis. Itu bapak saya tanya karena hampir semua keluarga saya yang banyak itu. Saudara saya anak terakhir. Jadi kakak saya itu banyak lah, banyak banget. Nah, itu namanya rata-rata Saiful gitu ya. Ada Saiful Anwar, Saifuddin, Saiful Munir, dan seterusnya lah Saiful. Giliran saya yang terakhir dinamakan Nurholis, tidak ada Saifulnya. Saya tanya, kenapa saya dinamakan Nurholis, tidak seperti yang lain ada Saifulnya. Ya, Saiful itu Saif, pedang. Giliran di terakhir dinamakan Nurholis. Tetapi kata bapak saya, itu nama yang saya punya keinginan sejak saya mondok dulu. Karena di pondok saya itu ada namanya Nurholis, anaknya rajin dan pinter katanya. Nanti kalau saya punya anak, mudah-mudahan kayak dia. Maka dinamakan nama Nurholis. Walaupun ternyata harapan itu mungkin tidak tepat gitu ya. Jadi yang Nurholis yang ini ternyata tidak pinter dan juga tidak rajin. Jadi ada harapan. Nama Muhammad karena ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka penyebutan nama di situ Bismillah, dengan nama Allah itu fungsinya adalah agar setiap orang yang mengucapkan Bismillah itu mau mencontoh. Siapa yang dicontoh? Yang dicontoh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berislam itu kata baginda Nabi, gitu ya. Berislam itu sebenarnya adalah mencontoh akhlak Allah dalam batas kemanusiawian kita. Itu. Jadi maka takhallaqu bi akhlaqillah kata Rasulullah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah tentu dalam batas kemanusiawian kita. Jadi apa yang kita ingin contoh dari Allah dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu? Sifat yang mana yang akan kita contoh? Sifat yang akan kita contoh adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sifat Allah itu banyak. Ya, sifat Allah itu banyak. Tetapi Allah di dalam mengawali Al-Quran yang begitu luar biasa isi kandungannya, yang begitu agung petunjuk-petunjuknya, itu menyebutkan dua sifat dominan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat dominan Allah itu memang adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan itulah sebenarnya ketika kita mengawali semua perbuatan kita. Nah, jadi kalau umat Islam berangkat ke masjid, gitu ya, yang dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah semuanya sandal aman. Nah, gitu. Karena apa?
umat Islam tidak akan ambil sandal karena umat Islam itu sudah mengucapkan satu kalimat yang di dalamnya ada tuntunan untuk mencontoh akhlak Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi nggak mungkin nanti kita akan ngambil sandal orang lain. Jadi tinggalkan yang buruk, ambil yang baik, itu nggak akan terjadi. Nah, atau kalau kita bekerja di tempat manapun kita bekerja, ketika kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka yang di situ akan ada adalah kasih sayang, kedamaian, dan seterusnya. Seandainya kalimat ini dipahami dengan baik oleh kita, masing-masing kita, dan kita akan belajar, berusaha, kalau itu kita ucapkan dengan baik, maka seluruh perbuatan yang kita lakukan, muaranya adalah menebarkan kasih sayang. Inilah pintu pertama kita untuk menuju surga Allah itu. Awali dari sini. Seluruh perbuatan kita yang baik itu, awali dengan basmalah. Karena basmalah kita akan mengekalkan kebaikan kita. Karena basmalah ini akan mendorong kita untuk melakukan semua aktivitas yang aktivitas tersebut akan berdampak pada kasih sayang, rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, insya Allah nanti kalau ini, tapi semua kita memang harus berupaya. Ini jalan yang mendaki. Untuk bisa sampai ke surga, orang semua punya keinginan, tetapi kadang-kadang orang itu enggan untuk menempuh jalannya. Dan jalan inilah jalan yang pertama kali dari sekian jalan yang harus kita lalui. Maka awali semua perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu, saya masih akan lanjutkan kajian Bismillah ini. Jadi, Al-Quran itu kalau kita lihat dan kita baca di dalam karya-karya sarjana muslim, ulama-ulama Islam, itu pasti mereka akan memahami, punya kesimpulan yang sama, rahmat terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia di muka bumi ini adalah Al-Quran itu. Jadi rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini, ya, adalah Al-Quran. Tentu selain karena kita Muslim, ya, itu terbesar. Ya, karena tanpa ini, sekalipun kita berislam, tanpa pedoman ini agak sulit kita menjalani kehidupan sesuai dengan yang seharusnya Allah titahkan kepada kita. Inilah rahmat yang paling agung buat kita, buat seluruh umat manusia. Oleh karenanya lah Al-Quran Allah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, Al-Quran diawali dengan Bismillah. Dan kita tahu Al-Quran petunjuk kita. Oleh sebab itu, jadikanlah basmalah ini sebagai pangkal tolak kehidupan kita. Karena Al-Quran petunjuk kita diawali dengan basmalah, artinya bahwa awalilah kehidupan kita ini atau kehidupan kita ini haruslah berpangkal dari Bismillahirrahmanirrahim, kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap yang menjadikan basmalah sebagai pangkal tolaknya dalam kehidupan, maka semua pekerjaan orang tersebut pasti baik dan akan membawa kebaikan bagi orang lain. Dengan penjelasan yang di awal tadi. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah sumber ajaran Islam, maka sejak semula Islam dicirikan dengan agama yang membawa rahmat bagi kehidupan. Luar biasa kalimat basmalah itu. Menjadi pembuka, menjadi awal dari kitab yang agung itu. Maka awali semua perbuatan kita dengan Bismillah. Cukup dengan Bismillah saja di awal langkah kita menuju surga? Ya tentu tidak. Ucapkan basmalah, lanjutkan atau dengan niat ikhlas karena Allah. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang bisa kita jadikan sebagai bahan rujukan tentang
niat ikhlas karena Allah ini. Misalkan saja hadis yang paling sering Bapak Ibu dengar, ya sekalipun kadang-kadang sering diplesetkan oleh orang, gitu ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kata baginda Nabi, ini di saat-saat beliau berwasiat kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab akan memimpin rombongan hijrah untuk kloter yang kedua ke Madinah. Kloter yang pertama, hijrah ke Madinah itu memang betul-betul orangnya orang-orang yang ikhlas tulus menyelamatkan agama, berangkat hijrah ke Madinah, ke Yasrib, meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, ditinggalkan di Mekah demi untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mereka hijrah. Nah, tetapi memang untuk yang kloter yang kedua itu niatnya beragam dilihat oleh baginda Nabi. Karena apa? Karena mereka mendengar informasi yang menggembirakan yang didapatkan oleh mereka muhajirin yang pertama. Sambutan orang Madinah yang luar biasa hebat, gitu ya. Tempatnya yang subur, kemudian sikap orang-orang Ansor penyambutannya yang luar biasa. Bahkan kalau mereka punya rumah dua, mereka muhajirin ditawari satu rumah. Punya istri banyak, bahkan silahkan pilih istri yang mana yang dia ingin nikahi kalau mau gitu. Walaupun hal tersebut tidak pernah dimanfaatkan oleh orang muhajirin. Jadi ketika muhajirin ditawari tanahnya orang Ansor untuk diambil, istrinya dan seterusnya, orang muhajirin tidak memanfaatkan kesempatan itu. Saya tidak tahu kalau ditawarkan sama kita mungkin. Orang muhajirin hanya mengatakan, nggak usah semuanya, terima kasih. Tunjukkan saja kami ini pasar, supaya kami bisa berusaha. Nah gitu. Jadi kalau kita pasti akan milih, gitu ya. Ambil mobil saya yang mana yang paling kalian suka. Nah, itu pasti akan diambil yang paling baik. Nah, tapi ini tidak dimanfaatkan seperti itu oleh muhajirin. Muhajirin dengan diterima di Madinah sudah luar biasa. Tunjukkan saja kami pasar. Rupanya informasi yang menggembirakan ini sampai di Makkah. Dan banyak orang ingin berhijrah di kloter yang kedua dengan motivasi yang beragam akhirnya. Niat yang beragam. Ada yang niatnya karena tunangannya dulu sudah berangkat duluan. Gitu ya. Sementara dia nggak ikut berangkat karena masih khawatir nanti di Madinah nggak nyaman. Tapi ketika di Madinah nyaman, dia ingin nyusul tunangannya. Ada juga karena duniawi tadi itu, tempatnya yang subur dan sebagainya. Sehingga Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab yang akan memimpin rombongan untuk berangkat ke Madinah dengan tadi itu, innamal a'malu binniyat. Seluruh perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah ke Madinah itu, waktu itu ya hadis ini, karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan dapati Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa mereka yang berhijrah itu karena wanita yang ingin dinikahinya atau dunia yang ingin direngkuhnya, maka dia pun juga akan mendapatkan sebagaimana apa yang dia niatkan, tetapi Allah dan Rasulnya tentu tidak akan mereka dapatkan. Nah, ini biasanya hadis di hampir semua kitab, kitab-kitab hadis itu masuk dalam judul niat, keikhlasan niat. Itu biasanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak cukup memulai dengan hanya membaca basmalah saja, tapi baca basmalah disertai niat ikhlas karena Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, memang ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Ujiannya berat karena ikhlas itu memang berat.
ada beberapa hadis yang saya ambil di buku ini sebagai sebuah contoh. Misalkan saja ada contoh seorang sahabat yang ingin berderma. Nah, dulu kalau berderma mungkin hampir mirip-mirip dengan yang sekarang dilakukan oleh masyarakat. Menaruh barang di masjid. Tetapi memang ini untuk sedekah. Ya, jadi untuk sedekah. Nah, ketika ditaruh barang itu di masjid untuk sedekah, orang tahu bahwa ini barang sedekah. Sama dengan mungkin kalau Bapak Ibu tahu ada Jumat berkah misalkan di Jogja. Jadi kalau ada nasi di situ ya silahkan ambil, nggak usah dikasih tahu gitu kan. Itu misalkan saja. Nah, Bapak ini naruh di situ untuk sedekah. Nah, putra beliau yang sudah berkeluarga, yang juga dalam hidup tidak baik secara duniawi, ya, jadi artinya kurang secara duniawi ya, secara duniawi tidak sebagaimana yang lain, dia kurang berpunya, kemudian dia mengambil karena tahu bahwa ini barang sedekah, tapi dia juga tidak tahu bahwa itu bapaknya yang naruh. Diambillah oleh beliau, dibawa pulang. Masyarakat memperbincangkan, ini ternyata barang sedekah bapak itu diambil oleh putranya. Nah, putranya ini akhirnya bapaknya ini bertandang ke Rasulullah dengan kurang berkenan. Karena anaknya yang mengambil. Ini kan saya sedekahkan buat orang lain, kenapa anak saya mengambil gitu ya. Dan anaknya juga sempat dimarahin oleh bapaknya itu. Kenapa diambil? Akhirnya berdua datang ke Rasulullah untuk mengadukan peristiwa tersebut. Jadi kata baginda Nabi di hadis tersebut, ringkasnya pemahamannya ya, kalau hadisnya agak pendek tapi pemahamannya, di hadis tersebut, kata baginda Nabi, Bapak, buat panjenengan pahalanya di sisi Allah. Dan buat putra panjenengan itu haknya. Artinya enggak apa-apa diambil oleh anaknya. Ya, jenengan nggak usah berpikir kalau sudah memberi itu masih awal gitu di hati. Kalau jenengan niatnya sedekah, ya sudah sedekah di situ. Mau siapapun yang mengambil. Ini mungkin ilustrasi buat kita hari ini. Ketika kita ada orang yang datang ke rumah kita, gitu ya, ingin mengambil sedekah, itu misalkan saja minta sedekah ke kita, tapi kita masih sering curiga kadang-kadang. Ya kan? Jadi ketika kita ngasihkan itu masih dengan kecurigaan yang luar biasa. Kek nanti ini orang ini hanya digunakan, kek nanti dia nipu, kek nanti ya gitu. Jadi di hati kita ketika kita memberi, rupanya juga tidak ikhlas betul. Kalau ikhlas ya sudah. Kalau kita memang niat memberi, berikan, nggak usah berpikir lagi. Ya, nggak usah berpikir lagi apakah nanti ini orang tersebut nipu kita atau lain sebagainya. Atau mungkin kalau ragu dari awal nggak usah saja. Tapi kalau sudah kita yakin memberi, maka harusnya tidak lagi terpikir nanti itu akan bagaimana. Ya sudah, kerjakan, lupakan kalau kebaikan itu. Kerjakan, lupakan. Itu mungkin sederhananya contoh yang dicontohkan yang saya ambil di sini ya sebagai sebuah contoh peristiwa untuk mengukur sebuah keikhlasan. Kalau sudah berbuat baik, maka ya sudah berbuat baik, lepaskan saja dari hati kita gitu ya, dari hal-hal yang akan gondeli dari perbuatan tersebut. Ya, jadi berangkat saja. Karena memang niat yang ikhlas ini sangat asik kalau kita lihat di dalam hadis Nabi ya. Saya kutip hadis yang agak panjang, asiknya niat karena Allah di buku tersebut. Jadi ringkasnya dalam hadis tersebut begini. Kalau Bapak, Ibu semua, ya, ini hadis tentang sebenarnya hadis awalnya adalah perbandingan antara sholat sendiri dan sholat berjamaah. Tentang derajatnya itu, tentang keutamaannya. Nah, tetapi lanjutan di hadis itu menarik juga. Jadi ini soal niat. Barang siapa yang dia dari rumahnya, ini kalau mau ke masjid jangan wudhunya di masjid maksud saya. Wudhunya ya di rumah itu nanti air masjid jadi cepat habis karena semua orang malah wudhunya ke masjid. Ya, wudhu ke masjid itu kalau memang batal di tengah jalan gitu ya. Atau memang kita dari perjalanan jauh mampir ke masjid untuk wudhu. Tapi kalau kita di rumah, wudhu di rumah. Barang siapa yang berwudhu dari rumahnya dan membaguskan wudhunya, ya, membaguskan wudhunya,
Ya, kalau wudhu di rumah kan pasti akan hati-hati kita. Nah, yang penting jangan wudhu ketika sudah qomat, itu aja. Ya, jadi kalau wudhu ya jauh-jauh sebelum qomat azan sudah wudhu. Pasti akan ada kesempatan untuk memperbaiki wudhu kita. Kemudian berangkat ke masjid, yang ketika berangkat itu, kata baginda Nabi, tidak ada tujuan lain kecuali ingin sholat berjamaah, dan tidak ada yang menggerakkan hati kita kecuali hanya ingin mendirikan sholat jamaah, gitu ya. Maka setiap langkah kakinya, ini bayangkan ya niat yang ikhlas itu, setiap langkah kakinya akan menambah 1 derajat, yang derajat itu untuk menghapuskan dosa kita. 1 langkah berikutnya tidak lain kecuali Allah naikkan lagi derajat, dan derajat itu yang akan menambah pahala kita. Itu ikhlas. Jadi itu ikhlas. Bahkan ketika dia sampai di masjid, dia sholat menunggu jamaah, karena niatnya memang hanya untuk jamaah itu, ya, tidak ada yang lain, maka malaikat akan datang untuk berdoa dan mendoakan orang tersebut, ya Allah, berikan rahmat pada dia dan ampuni dosa-dosa dia. Sampai kapan? Sampai nanti sholat didirikan. Sampai kapan lagi? Sampai selesai sholat dan dia tidak ingin keluar, dia berzikir, malaikat masih terus begitu itu. Itu asyiknya niat ikhlas karena Allah. Jadi mungkin sederhana perbuatannya, tetapi nilainya luar biasa kalau itu niat ikhlas karena Allah. Satu contoh lagi, tetapi tidak ada dalam buku ini. Satu contoh lagi, saya baca dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia nulis kitab namanya Tablisul Iblis. Jadi kitab, judul kitab itu adalah sebenarnya, kalau bahasa Indonesia mungkin penyesatan-penyesatan iblis itu ya, Tablisul Iblis. Di sana ada cerita masyhur, mungkin Bapak juga pernah dapat cerita ini, saya kurang paham mungkin ya, karena cerita ini cukup masyhur. Dikutipnya saya yakin pasti dari kitab tersebut. Di situ ada seorang pemuda yang geram dengan perilaku masyarakat. Geram dengan perilaku masyarakat yang berbuat syirik. Nah, di kampungnya ada pohon besar yang biasa disembah dijadikan sesembahan oleh masyarakat di situ, sehingga banyak yang syirik. Akhirnya pemuda tadi bawa kapak, bawa alat untuk menebang, dengan marah dia berangkat. Nah, di tengah jalan dia dicegat oleh seseorang yang sebenarnya dia adalah iblis tadi itu, setan tadi itu, yang menyerupai manusia. Nah, dia tanya, Anda mau kemana? Saya mau tebang pohon itu. Pohon ini telah menyesatkan masyarakat saya. Saya pokoknya harus tebang. Iblis yang tadi mencoba untuk menggagalkan pemuda tadi itu dengan bujuk rayunya. Apa kata iblis tadi itu, yang menyerupai manusia tadi? Kalau seandainya kamu tidak ikut-ikut kan tidak apa-apa. Biarkan aja masyarakatmu. Jadi kalau kamu mengikuti, apa sih? Kalau kamu tidak mengikuti, apa sih kerugian yang akan kamu dapatkan dari perbuatan masyarakat tadi itu? Tidak ada kan? Tidak, pokoknya tetap akan saya tebang, katanya. Gini saja. Nah, iblis namanya setan kan begitu ya. Setan itu pasti yang penting kita rugi. Nah, caranya bisa beragam. Itu bedanya dengan nafsu. Kalau nafsu itu dia tidak akan beralih sebelum dituruti keinginannya. Nah, nafsu makan itu kalau belum makan ya memang kita nggak akan bisa dialihkan ke tempat yang lain. Ya. Tetapi iblis itu yang penting rugi gitu. Walaupun tujuan pertama nggak dapat, ya akan dialihkan. Yang penting manusia rugi. Apa katanya? Gini saja. Urungkan niatmu, sebagai gantinya setiap engkau bangun tidur besok pagi, engkau akan temui 2 dinar di balik bantalmu. Nah, rupanya ini cukup menggiurkan. Dari mana kok bisa itu? Saya nanti yang akan menaruhnya. Nah, gitu. Akhirnya dia pulang, pemuda ini. Besok pagi, habis bangun tidur ternyata betul. Di balik bantalnya ada 2 dinar. Nah, besok paginya ada lagi. Tetapi di hari ketiga, itu tidak ada. Tidak ada lagi dinar itu. Sehingga apa? Si pemuda tadi putuskan pagi-pagi sekali, dia ambil juga kapaknya itu, alat untuk menebang, dia berangkat lagi. Apa katanya? Saya harus tebang pohon itu. Ketika di jalan dicegat lagi tuh oleh yang tadi itu. Mau kemana? Mau tebang pohon tadi. Ya. Nah, akhirnya singkat ceritanya itu berkelahi itu antara iblis dengan pemuda tadi. Dan pemuda tadi itu dicekek, dibanting hampir mati. Apa kata si iblis kepada pemuda tadi?
kalau yang dulu kamu berangkat, saya nggak akan berani berkelahi dengan kamu, karena pasti saya kalah. Niatmu masih ikhlas karena Allah. Tetapi hari ini kamu hampir mati dan saya bisa membunuhmu. Kenapa? Karena yang hari ini engkau berangkat ingin menebang pohon itu bukan karena ikhlas karena Allah, tapi karena 2 dinar yang tidak ada di balik bantalmu itu. Jadi keikhlasan niat itu menjadi luar biasa dampaknya bagi setiap orang yang berbuat amal kebaikan. Sehingga orang yang mengikhlaskan seluruh perbuatan baiknya karena Allah, dia tidak akan naik ketika dia dipuji, tidak akan melambung ketika dipuji, dan dia juga tidak akan surut ketika dia dicaci. Itu orang akan menjadi sangat kuat luar biasa. Dan pada saat itu memang setan tidak akan mungkin bisa mengganggu orang yang ikhlas karena Allah itu. Nah ini yang berat buat kita tapi harus dilatih. Karena perbuatan sekecil apapun akan menjadi besar nilainya di mata Allah kayak tadi itu. Ya, yang membaikkan wudhunya, niat ikhlas karena Allah, hanya berangkat dari rumah, kan ringan kita berangkat dari rumah ke masjid sebenarnya, karena nggak jauh juga masjid kita juga, gitu ya, jalannya juga nyaman dan seterusnya. Tapi itu luar biasa dampaknya. Tetapi demikian juga orang yang tidak ikhlas niatnya karena Allah, sering saya contohkan, jadi mohon maaf beribu maaf. Kan banyak sekarang orang puasa hanya untuk diet gitu ya. Sama kan perbuatannya, sama-sama puasa itu. Tetapi yang satu untuk menguruskan badannya. Yang satu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mungkin orang yang sholat duha karena sekarang rizkinya jadi sulit. Gitu. Orang baru sholat duha. Sholat duhanya sama saya yakin. Sholat duha kita diminta untuk bersedekah setiap hari dengan ruas-ruas tubuh kita ini harus disedekahi. Dan sebenarnya ruas tubuh kita ini akan bisa terwakili sedekahnya itu dengan 2 rakaat sholat duha itu. Itu hadis Nabi. Ya kan? 2 rakaat salat duha. Itu sebenarnya untuk bersedekah sebenarnya. Tetapi kadang-kadang diterbangun di pikiran kita, kalau duha itu rajin duha untuk melancarkan rizki. Jadi sama-sama duha, yang satu niat karena Allah, yang satunya itu karena dunia sebenarnya. Hati-hati itu. Ya kan? Sholat malam untuk menghilangkan masalah itu kan. Jadi kita dituntunkan untuk sholat malam, sholat lail. Tetapi ada orang yang sholat lailnya terbangun di malam hari karena banyak masalah. Atau mungkin sedang menghadapi ujian. Atau mungkin akan ujian. Ya, bukan salah orang artinya dia bermohon kepada Allah. Tetapi inti sholat lail itu sebenarnya bukan itu. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita hanya ingin mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah. Dengan kita sholat. Tetapi itu akibatnya apa nanti kalau ujiannya sudah selesai, sudah habis, sholat lailnya sudah lupa. Itu biasanya. Jadi ya itu beratnya kalau niat nggak ikhlas itu. Jadi kalau masalahnya sudah habis, kemudian ujiannya sudah lulus, daftar pekerjaannya sudah diterima, itu sudah nggak lail lagi itu, sudah nggak sholat lail lagi. Itu karena nggak ikhlas, karena tujuannya berbeda. Nggak kuat dia bangun di sepertiga malam. Kenapa? Karena tujuannya tadi sudah terpenuhi. Kemarin kuat karena masih termotivasi oleh tujuan-tujuan yang diraihnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka niatkan awali semua perbuatan dengan basmalah, dengan niat ikhlas karena Allah, apapun itu perbuatannya akan menjadi jalan buat kita ke surga nanti, bekal. Dan lanjutkan dengan tawakal. Nah, jadi niat ikhlas karena Allah itu lanjutkan dengan tawakal. Memang anugerah terbesar buat kita. Jadi kalau ada seandainya ada surga di dunia ini, surga itu sebenarnya wujudnya adalah pengetahuan kita tentang atau ma'rifatullah itu. Jadi surga terbesar. Jadi banyak orang mengatakan seandainya ada surga di dunia ini, surga itu adalah keluarga yang sakinah. Bukan itu ya. Jadi ya surga terbesar, kalau seandainya ada surga, surga itu kan ada di akhirat nanti. Tetapi seringkali orang mengatakan, di dunia juga ada surga. Apa sih surga di dunia itu? Kalau orang sudah ma'rifatullah. Dia mengetahui betul pengetahuan yang baik tentang Allah itu. Termasuk, tawakal itu adalah sebenarnya buah dari pengetahuan dia terhadap Allah di muka bumi ini. Jadi orang yang sanggup dia pasrahkan hasil akhir dari usaha kerasnya kepada Allah itu karena dia memang memiliki pengetahuan yang baik tentang Allah. Bahwa Allah itu
ada. Allah itu baik. Semua perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Buruk itu dalam pandangan manusia karena mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Tetapi seluruh apa yang terjadi, sebenarnya Allah sebenarnya perbuatan Allah itu tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan kecil atau besar yang sudah kita niatkan karena Allah, gitu ya, kita awali dengan basmalah, kita niatkan karena Allah, kita tidak akan ragu lagi untuk memasrahkan hasil akhirnya itu kepada Allah. Terserah Allah mau kasih seperti apa, karena pemberian Allah itu selalu baik bagi hambanya. Walaupun mungkin dalam pandangan manusiawi, manusia mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Tetapi sebenarnya yang diberikan oleh Allah itu, itulah yang terbaik buat kita. Nah, makanya awali, kalau kita meniti jalan menuju surga, di mana kita memulainya? Di sini. Awali perbuatan itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat ikhlas karena Allah. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ini yang sedikit yang saya tahu, kemudian saya tulis dalam buku Meniti Jalan Menuju Surga. Buku sekitar 400 halaman. Ini Pak Zahrul Mufradi yang sudah dapat buku itu. Tapi buku ini sudah habis sekarang, tidak ada, yang tinggal pegangan saya ngajar saja. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kurang dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua dalam pengajian virtual pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Nurkolis atas tausiahnya, pencerahannya kepada kami semuanya. Mohon izin, diizinkan untuk ini ya Pak Ustadz, untuk tanya jawab. Teman-teman, monggo, ini topik yang sangat menarik sekali karena saya yakin sekali ini adalah cita-cita kita semuanya. Kita semuanya tentu kan ingin meniti jalan menuju surga. Jadi intinya tadi sudah disampaikan, semuanya harus diawali dengan bismillah, dilanjutkan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, apapun perbuatan kita, sehingga setelah niat ikhlas lillahi ta'ala, kita lanjutkan dengan tawakal, karena dengan tawakal atau menyerahkan semua hasilnya kepada Allah itu adalah jalan ma'rifatullah, jalan mengenal Allah, mencintai Allah, sehingga kita akan bisa mencintai Allah, yang tentunya kalau kita sudah dicintai Allah, maka urusan surga pasti akan sampai kepada kita. Monggo teman-teman, langsung saja dibuka untuk sesi pertanyaannya. Iya. Ini kayaknya sudah ada nih Bapak. Ya, silakan langsung dari saja. Pak Eko Putranto. Izinkan saya untuk menjawab Pak Acara. Ada pertanyaan beliau, bagaimana kondisi di masyarakat yang masih menjumpai kata-kata semelah saat akan melakukan satu pekerjaan? Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ya biasanya kita sering ya dengar simbah-mbah, kalau saya dulu karena kalau ke kampus waktu kuliah itu naik kobutri saya. Dari masjid, saya tinggalnya di masjid. Nah, naik kobutri biasanya ke UIN, ke YIN dulu, Sunan Kalijaga. Nah, di situ seringkali kita berangkat tuh sama mbah-mbah itu. Nah, mbah-mbah itu biasanya kalau naik kobutri itu warna kuning ya Pak. Kalau yang dari Jogja mungkin masih tahu dulu itu. Sekarang sudah tidak ada semua kobutri itu. Betul, warna itu, kuning. Iya. Kuning ya Pak Ustadz. Ya kuning kayaknya warnanya ya kalau di Jogja itu. Itu dia mengucapkan semelah itu. Jadi begini. Bagi tentu yang sudah mengerti dan tahu
tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya harusnya ya yang diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi bagi yang tidak tahu karena pengetahuannya terbatas, ya ngajinya tidak seperti Bapak dan Ibu hari ini gitu ya, mereka yang diketahui hanya semelah untuk menunjukkan kata Bismillahirrahmanirrahim, maka menurut saya ini mudah-mudahan tidak terlampau jauh salah gitu ya. Allah dalam hadis qudsi ya, ini hadis Nabi, hadisnya hadis qudsi, ana inda abdi dhanni bi, itu. Saya itu tergantung dari persangkaan hambaku terhadap saya. Artinya kalau kita mengucapkan semelah karena keterbatasan pengetahuan, tidak tahu dengan ucapan yang benar itu Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia mengucapkan semelah misalkan saja untuk menggambarkan dia ini doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk mengawali pekerjaannya, ya saya pikir Allah Maha tahu dengan maksud orang tersebut. Nah, sehingga sama ya kalau kita sekarang sedang baca Quran gitu. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang fasih baca Qurannya gitu ya, ngelihat orang yang baca Quran yang tidak tepat makhrajnya, kadang-kadang ada yang mengkritiknya. Jangan begitu, itu kalau baca seperti itu nanti salah artinya jauh, jadi berdosa gitu. Nah, itu akhirnya orang yang tadi jadi kurang semangat membacanya. Jadi memang betul kalau dalam bahasa Arab itu berbeda pengucapan, itu berbeda jauh artinya. Ya, misalkan saja kalau Bapak Ibu panggil nama saya Khalis itu dengan shot, dengan Khalis dengan sin, itu jauh artinya. Khalis itu adalah murni, ikhlas, pakai shot, tapi kalau Khalis pakai sin itu copet. Jauh sekali itu. Tetapi kan saya yakin ketika panjenengan panggil saya tidak dengan shot karena susah pengucapan shot, kan bisa gitu, Pak Nur Kholis gitu, biasanya pakai sin, ya saya yakin jenengan tidak bermaksud ngarani saya copet kan gitu. Ya, itu maksud saya. Jadi kalau ada salah-salah sedikit, apalagi belajar Qur'annya sudah sepuh gitu ya, nggak bisa mengucapkan makhraj yang benar gitu ya. Ya sudah, itu kemampuannya dan Allah Maha tahu. Karena saya yakin maksud dari orang yang membaca bukan maksud yang buruk seperti lahjah yang dia ucapkannya. Ya itu, jadi nggak usah terlampau disalahkan. Itu misalkan jadi kalau semelah karena memang nggak tahu, ya insya Allah Allah Maha tahu. Nah, dua, bagaimana cara membedakan kita sholat sunnah dengan niat karena Allah dengan niat karena adanya keinginan masalah duniawi. Jadi begini Bapak Ibu, memang agak berat karena memang di dalam ibadah-ibadah kita tidak hanya sholat ya, Nabi itu kan seringkali memang memotivasi dengan motivasi duniawi juga. Duha itu kan doanya juga sama, itu motivasi ingkana rizki fis sama gitu ya. Kalau rizki saya di langit, fa'angzilhu, turunkan ya Allah. Ingkana rizki fil ar, kalau rizki saya ada di bumi ini akhrijhu, keluarkan ya Allah. Kalau ba'id faqarribhu, kalau jauh dekatin gitu kan. Itu kan juga doa ini juga dari sononya gitu ya, ada motivasi untuk itu. Tetapi kita harus lihat hadis-hadis seperti ini memang itu dalam rangka Rasul untuk berdakwah pada masyarakat di zamannya yang memang waktu itu masih sulit kalau orang harus diajari tanpa ada motivasi-motivasi yang kasat mata. Bahkan gambaran surga saja di Al-Quran kita jelaskan ya. Surganya apa gambarannya gitu ya, bidadari. Ya, itu ibu kan pusing itu kalau baca Quran gambaran surganya bidadari terus. Iya kan? Iya. Tetapi karena masyarakat di kala itu ya masih patriarki gitu ya, sehingga memang gambaran seperti inilah yang mudah dicerna. Nah, sama kan ketika ibu baca dalam surat Al-Baqarah, telah di awal-awal itu kan ada kalimat gitu ya, misalkan aja ketika di surga dikasih hidangan, apa hidangannya? Ternyata kok sama dengan yang di dunia gitu kan? Iya, kalau enggak dikasih yang sama, jenengan juga nggak akan makan persoalannya gitu. Tapi rasanya beda, nah, gitu. Kira-kira gitu kan di Al-Quran itu. Jadi dikasih gambaran-gambaran tadi.
Tetapi berhenti beribadah pada sisi itu memang yang kemudian akan bermasalah. Karena ibadah itu, semua ibadah pasti akan ada dampak duniawinya. Itu sebagai bagian dari hadiah yang dipercepat oleh Allah kepada kita. Tetapi memang meniatkan ibadah itu hanya semata-mata untuk dunia itu bermasalah buat kita. Ya, sholat sunnah, saya yakin ada dampaknya. Jadi sudah banyak penelitiannya orang sholat lail itu ada dampak dari sisi kesehatan juga. Ya, saya sudah baca hasil penelitiannya. Kemudian orang yang bersedekah, hadis yang lain kan orang tidak akan berkurang hartanya dengan bersedekah. Bahkan Allah akan lipat gandakan. Tetapi ketika kita bersedekah karena kita ingin lipat gandakan harta kita, itu kan jadi masalah. Nah, makanya begitu. Jadi nanti bagaimana kita bisa membedakan ya, yang tahu kita niat itu. Jadi kita bersedekah karena ingin dilancarkan usaha kita, ya, atau kita bersedekah karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini perintah, tentu kita tidak akan mengharapkan apa-apa, tidak akan menunggu. Kalau kita bersedekah, kapan kok nggak balik-balik gitu. Nah, ini makanya kan ada Ustadz sedekah di Indonesia nih. Ya, itu bermasalah sebenarnya. Mohon maaf, memotivasi orang untuk bersedekah karena ingin dapat kembalian. Khawatir kita, kalau dia bersedekah kemudian tidak ada kembalian itu loh. Itu khawatirnya nanti dia bosan untuk bersedekah, nggak mau lagi. Padahal Allah pasti akan mengembalikan, tetapi belum tentu berupa harta juga. Berupa ketenangan, berupa keharmonisan keluarganya, mudah dalam urusan-urusan yang lain, bisa jadi Allah kembalikan seperti itu. Tapi pikiran kita itu punya uang berapa, punya hutang berapa, gitu kan kadang-kadang ya. Kita punya hutang 2 miliar, sekarang punya uang berapa? Saya punya uang sekarang 100 juta, sedekahin aja semua. Nanti dilipat gandakan jadi 70 kali itu. Nanti cukup untuk bayar. Itu kalau nanti ditunggu-tunggu ternyata datang, bagaimana itu? Nah, orang akan bermalas-malas untuk tadi itu. Jadi yang tahu untuk membedakan tentu kita bersama-sama. Ikuti saja sebagaimana Allah yang perintahkan, Rasul perintahkan dengan niat ikhlas karena Allah. Bahwa nanti ada dampak-dampak duniawinya, pasti semua ibadah yang kita lakukan ada dampak-dampak duniawinya. Tetapi bukan itu tujuan dari kita beribadah. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk mendapatkan buku? Oh iya, ini saya tidak tahu caranya bagaimana karena sekarang ya, buku Jalan Surga. Karena sekarang bukunya sudah habis. Nyetak juga nggak banyak dan belum nyetak lagi. Jadi saya nggak bisa kasih tahu. Nanti kalau saya janjikan ternyata saya tidak nyetak lagi, nanti saya berdosa. Ya, suatu saat nantilah kalau ada cetakan lagi saya kabarkan lewat Pak Zahrul. Kalau saya tidak lupa. Ya. Kemudian Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau kita melakukan perbuatan baik seperti mencuci, memasak, bersih-bersih, tapi lupa mengucapkan bismillah, apakah Allah masih berkenan menerima amal kita? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, memang lupa itu tidak dalam hukum ya, kalau kita bicara soal hukum fikih gitu. Jadi kalau lupa itu memang rufi al-qalam, termasuk yang tidak diperhitungkan dalam hukum. Jadi kalau Bapak Ibu sudah biasa mengucapkan basmalah, kok kemudian pada satu momen tertentu Bapak Ibu itu lupa mengucapkan basmalah, maka otomatis perbuatan Bapak Ibu akan disamakan dengan perbuatan kebiasaannya. Itu, jadi itu. Tetapi kalau jenengan lupa di tengah jalan dan jenengan kira-kira waduh saya kok di tengah-tengah makan misalkan, di tengah-tengah mencuci itu. Oh, saya belum baca basmalah tadi ya. Nah, ada sementara ulama ya memberikan satu contoh cara mengucapkan basmalahnya yang ini diambilkan dari hadis Nabi tapi dipermasalahkan soal kesahihannya. Hanya saja nggak apa-apa untuk memantapkan kembali niat kita itu dengan mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya, itu ada sementara ulama yang menyarankan untuk membaca itu karena berangkat dari hadis Nabi, sekalipun mohon maaf lagi hadis ini diperselisihkan atas kesahihannya, tetapi karena ini perbuatan amaliyah yang tidak amaliyah ibadah-ibadah ibadah-ibadah yang bukan ibadah mahdhah, saya pikir tidak masalah juga. Itu kira-kira Bapak Ibu. Pak Ustadz, saya pernah dengar ada orang yang bilang bahwa ikhlas itu tidak ada.
Karena ikhlas itu kan tidak mengharapkan sesuatu. Tapi menurut dia, jika masih mengharapkan sesuatu dari Tuhan, namanya bukan ikhlas. Pertanyaan bagian iya. Betul, kalau ikhlas itu dimaknai tidak mengharapkan sesuatu, memang tidak ada ikhlas itu. Jadi sama dengan Bapak Ibu, saya katakan ya, kalau Bapak Ibu punya ayam, melihara ayam di rumah, gitu. Di rumah dia pelihara ayam. Tiap hari dikasih makan. Ayam itu, tiap hari kasih makan. Itu sebenarnya untuk ayam atau untuk kita? Untuk kita pasti, biar ayamnya cepat besar. Kemudian kalau sudah besar, nanti kita jual atau kita sembelih, kan gitu. Bapak Ibu punya gemar apa dengan burung? Bahkan sebelum mandi saja burungnya sudah mandi dulu, dirawat dengan baik, ya kan? Dikasih makan, vitamin, macam-macam. Itu untuk burung tadi apa untuk kita? Pasti bukan untuk burung itu, untuk kita. Karena burungnya supaya nanti berkicaunya bagus dan kita bisa mendengarkan kicaunya. Bahkan kata Imam Ghazali, dia sampaikan, memang orang itu tidak layak dipuji karena orang pasti akan berharap sesuatu. Minimal menghilangkan rasa sakit di dada. Contoh misalkan saja kalau Bapak Ibu mungkin punya cucu atau punya putra yang masih kecil, sekolah. Nah, mungkin kita jemput atau kita tengok di waktu-waktu istirahat, atau kita jemput. Ketika kita jemput, anak kita sedang jajan. Banyak di situ anak yang jajan, tetapi ada satu anak di situ yang tidak jajan, tapi dia lihat saja orang-orang jajan. Saya yakin hati Bapak Ibu pasti akan sakit itu. Kan tidak nyaman. Ini anaknya siapa? Jangan-jangan dia tidak dikasih sangu tadi, nggak dikasih bekal dari rumah. Dia lihat. Kalau Bapak Ibu itu tidak kasih dia, itu tidak kasih anak ini, maka sakitnya akan kebawa pulang itu, akan kepikiran terus. Tadi anaknya siapa ya? Gitu ya, kasihan dia. Jangan-jangan sampai pulang dia dan seterusnya itu. Tetapi ketika Bapak Ibu kasih waktu itu, ini ada uang 5.000 dek, sana ikut jajan misalkan saja. Itu sebenarnya untuk anak tadi atau untuk kita? Lega, untuk melegakan kita. Iya, menghilangkan perasaan di hati yang tidak nyaman itu. Iya, Jadi memang kalau dilihat bahwa perbuatan kita pasti akan pamrih. Pasti akan pamrih. Minimal tadi ya, kalau kita berbuat pada seseorang, pamrihnya pasti untuk menghilangkan, minimal pamrih menghilangkan rasa tidak nyaman di hati. Ya, tidak nyaman di hati. Tapi memang tidak ada perbuatan kita itu yang sebenarnya kita lakukan tanpa berharap sesuatu. Maka ikhlas itu memang definisinya bukan tanpa pamrih. Ya. Ikhlas itu pamrihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu ada ikhlas, tapi kalau ikhlas kemudian dimaknai dalam pengertian bahasanya, ikhlas itu kosong, ikhlas itu bersih, ikhlas itu ini. Sehingga untuk perbuatan orang yang ikhlas kemudian dia harus tidak ada harapan tujuan apa-apa, ya memang tidak ada namanya ikhlas. Maka definisi ikhlas biasanya pakai ta'rif, pakai definisi, bukan definisi bahasa, etimologi, tapi terminologi biasanya. Pengertian ikhlas dalam pengertian definisi atau istilah. Ikhlas itu adalah perbuatan yang pamrihnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sehingga nanti kalau kosong ya enggak ada. Orang ngajar nggak ada yang ikhlas karena dia juga berharap gaji. Kalau enggak digaji nggak berangkat juga ngajar itu nanti, cari kerjaan yang lain. Nah, gitu misalkan saja. Nah, ikhlas itu apa? Ya karena Allah, dia digaji besar atau tidak gaji besar, sama saja perbuatannya tetap berkualitas. Karena perbuatannya tidak pada hitungan besaran gaji, tetapi dia hanya kepada Allah. Sehingga tidak ada kaitannya kemudian dibayar dan tidak dibayar. Mau dibayar besar, mau dibayar kecil, akan sama perlakuannya karena dia memang karena Allah. Pemberinya karena Allah. Iya, niatnya betul? Ibadah ya Pak Ustaz. Iya, betul. Dengan mengawali semua aktivitas dengan basmalah serta diikuti dengan tawakal, bagaimana kita dapat mengevaluasi niat tawakal kita sesuai tuntunan? Apakah berniat aktivitas untuk mendapatkan pahala, imbalan surga, misalnya hal tersebut termasuk yang akan merusak niat? Ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengukur, mengevaluasi tentang nilai tawakal kita kepada Allah. Jadi memang agak berat kepada Allah. Biasanya orang itu bertawakal kepada hasil usaha. Jadi ketika saya sudah berpayah-payah untuk berusaha, gitu ya, ternyata nanti hasilnya meleset, gitu ya. Kan ada orang yang seringkali bilang, ya kadang-kadang ini kalau dicerna itu tidak betul-betul amat, gitu ya. Jadi usaha
hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati, hasil tidak akan mengkhianati usaha itu. Ya, kadang-kadang ini kalimat ini sebenarnya adalah kalimat orang yang bertawakal kepada usaha gitu. Jadi orang itu bertawakal kepada usahanya. Jadi dia sudah memprediksi bahwa kalau saya belajar, kalau saya bekerja ini maka akan dapatkan sekian. Udahlah sekarang saya serahkan kepada Allah. Tapi masih pikiran kita masih ke hasil tadi itu. Harusnya memang ketika kita sudah bertawakal kepada Allah sudah nggak pikir soal hasil lagi. Karena memang kewajiban bagi seorang manusia itu adalah berikhtiar, itu kewajibannya. Sedangkan hasil dari ikhtiar itu bukan hak. Sekali lagi kita sampaikan, hasil dari ikhtiar kita itu bukan hak. Bukan hak kita. Sehingga kita tidak boleh untuk menentukannya. Memprediksi itu beda dengan menentukan. Kalau memprediksi, orang harus memprediksi. Usaha tanpa prediksi jelas akan gagal juga total. Tetapi prediksi itu tidak boleh kemudian kita percaya, yakin kepada prediksi kita, kepada hitung-hitungan kita. Ya, karena hitung-hitungan hanya bagian dari ikhtiar kita untuk mengatur strategi dari usaha kita. Tetapi hasilnya nanti betul-betul itu terserah nanti kita. Yang penting kita sudah berpahala dengan kita berikhtiar. Termasuk tadi, kalau usaha menghitung-hitung itu ada pahala buat kita. Karena itu ikhtiar, bagian dari ikhtiar. Tetapi hasil akhirnya itu bukan hak. Apalagi nanti soal rizki ya, itu bukan hak lagi. Terserah Allah mau seperti apa. Bahkan termasuk ketika Allah sampaikan kepada para sahabat, amal perbuatan kita itu bukan penentu bagi surga atau neraka kita. Dan gitulah kira-kira hadis pemahamannya itu. Itu ya. Jadi amal baik saya tidak akan masuk surga karena amal baik saya, kata. Orang tidak akan masuk surga karena amal kebaikannya. Termasuk engkau wahai Rasul, kata sahabat. Termasuk saya. Illa ayyataghammaniyallahu birahmati. Kecuali Allah itu meliputiku dengan rahmatnya. Nah, hadis ini dipahami oleh kita dalam perspektif tadi. Tawakal itu. Jadi kalau kita berbuat baik dan seterusnya, ini ya pertanyaan tadi. Berbuat baik gitu ya, orang boleh berharap pahala. Tapi apakah kemudian nanti pahala akan diberikan oleh Allah atau tidak, itu rahmat Allah, sayang Allah kepada kita. Dan semua orang itu juga akan masuk surga sebenarnya karena rahmatnya. Untuk itu dalam hadis yang begitu panjang Rasulullah menceritakan untuk menjelaskan kepada para sahabat supaya lebih mudah memahaminya. Ada orang yang karena dia yakin bahwa amalnya itu penentu bagi dia surga atau nerakanya, akhirnya dia mengungsi di sebuah tempat yang terpencil di hutan. Dia makan dari hasil olahan tangannya. Dia tidak pernah berinteraksi dengan manusia sehingga tertutup kemungkinan dia berbuat dosa kepada manusia yang lain. Yang ada dia cuma beribadah dan dia juga makan dari hasil yang dia usahakan. Nah, ketika nanti dia di akhirat, ini ilustrasi Rasul untuk menjelaskan kepada para sahabat. Ketika nanti di akhirat, dia berkata, wahai Allah, saya di dunia tidak pernah berbuat dosa. Sama manusia saya sudah menyingkir, nggak pernah bersinggungan dengan manusia, sehingga tidak ada kezaliman yang saya lakukan. Dalam soal saya makan, yang saya makan semuanya halal karena saya nanam sendiri, saya cari sendiri. Nah, dia nuntut surganya itu. Tetapi Allah ternyata tidak menimbang antara kebaikan dengan dosa, dengan keburukan. Allah menimbang kebaikannya itu dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia. Pertama dia katakan nikmat matanya, nikmat penglihatannya. Dengan nikmat penglihatan saja, amal ibadah yang dia lakukan itu nggak bisa sebanding. Dan seterusnya itu. Sehingga ketika ditimbang bukan kebaikan dan keburukan, akhirnya ya orang yang seperti ini tidak berhak sebenarnya untuk masuk surga Allah. Kalau itu penimbangannya karena tadi itu. Tetapi ini juga hadis jangan dipahami apa adanya juga oleh kita. Artinya kalau begitu orang tidak usah berbuat baik, tidak usah berbuat buruk. Nah, rahmat Allah itu harus disongsong. Cara menyongsong rahmat Allah itu adalah dengan kebaikan. Nah, kira-kira begitu nanti itu. Kalau dipahami apa adanya, riuh juga. Ya, memang hadis Nabi itu harus begitu cara memahaminya. Kebetulan saya itu kuliah itu S1, S2, S3 di hadis. Jadi ketika saya ada orang memahami hadis yang
serampangan, kadang-kadang ya nanti kontradiktif dengan hadis yang lain. Harus dipahami dalam pemahaman yang integratif. Ikhlas dengan ridho. Ikhlas dengan ridho. Jadi Bapak Ibu agak sulit mungkin membedakan antara keikhlasan ridho. Begini, mungkin untuk sebagai contoh saja, ada kawan gitu ya. Ini mungkin saya nggak tahu, mungkin ada juga di antara Bapak Ibu atau saudara dan sebagainya yang diberikan oleh Allah rizki berupa anak turun yang mungkin tidak cerdas. Tidak cerdas, mungkin parasnya juga tidak cantik, tidak cakep, pun juga tidak cerdas. Satu-satunya lagi. Sementara ada saudara kita yang lain oleh Allah diberikan anak yang cakep-cakep, cerdas-cerdas semua. Nah, oleh kawan kita, karena sama-sama kawan sepengajian begini, ditawarin, Bu, Pak, gimana kalau anak yang satu punya jenengan saya tukar dengan anak saya? Jadi anak saya yang cerdas-cerdas kan banyak, saya punya anak cerdas semua, cakep semua. Ibu punya satu, nggak cerdas, nggak cakep lagi. Gimana kalau saya karena kebaikan saya tukar aja, saya kasih satu, punya ibu biar punya saya saja. Sehingga saya punya nanti yang nggak cakep, yang nggak pinter, ibu nanti kayaknya cuma satu. Kira-kira boleh enggak itu kira-kira? Ya. Tentu enggak boleh kan? Boleh. Jangan gitu. Saya sudah ridho. Itu namanya ridho itu. Jadi saya sudah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Gitu ya. Saya sudah ridho. Makanya biasanya ikhlas itu terhadap perbuatan atau akibat dari perbuatan yang baik akibatnya maupun yang kurang baik menurut kita. Itu orang ini. Tapi ridho itu biasanya memang akan diuji oleh kita itu ketika Allah harus berikan sesuatu yang dalam pikiran kita kurang kurang pas, kurang sesuai. Nah, kita ikhlas menerimanya itu disebut dengan ridho tadi. Saya sudah ridho. Saya sudah cukup ridho itu, mohon maaf. Ada cukup dengan ini. Saya nggak butuh yang lain. Itu namanya ridho. Ya, saya sudah cukup dengan ini. Saya nggak butuh yang lain. Mau diganti saya nggak mau, walaupun diganti dengan lebih cakep. Udahlah, ini anak saya sudah ridho nih. Nah, nanti dan waridwanu minallahi akbar. Jadi ridho Allah itu yang paling besar buat kita nanti. Seandainya kita dimasukkan ke neraka karena itu keridhaan Allah itu kalau Rafi'atul Adawiyah, maka neraka pun akan jadi dingin. Nah, gitu itu Rafi'atul Adawiyah, tapi itu sufi ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan karena memang waktunya juga sudah jauh ini dan pertanyaan juga sudah habis sepertinya di hadapan di chatting ini, di chat ini, dan saya sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah dan khilaf dari ucapan saya. Sekali lagi, tidak ada ucapan saya, kalimat saya yang saya sengaja untuk menyinggung siapapun dalam forum ini, gitu ya. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang kurang pas itu keterbatasan saya memang, dan mudah-mudahan suatu saat Allah angkat pandemi ini dan kita bisa bersilaturahmi tidak secara virtual, mungkin tetap muka. Gitu ya, atau mungkin kita ketemu di mana kalau saya nggak kenal dan sebagainya, mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu, mudah-mudahan waktu yang sebentar sudah cukup alasan kita untuk menjadikan kita bersaudara. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau diizinkan Pak Ustadz Nurkolis untuk ditutup dengan doa sebelum kita tutup doa bersama supaya ini lebih barokah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau kabulkan, hanya Engkau kabulkan doa para nabi dan orang-orang yang salih saja ya Allah, tapi kabulkan juga doa kami orang-orang yang senantiasa berlumur dengan dosa dan maksiat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau tinggalkan kami ya Allah, sehingga Engkau ampuni dosa-dosa kami, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau tinggalkan kami ya Allah, sehingga Engkau ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang sekarang masih berada di tengah-tengah kami, ataupun mereka yang sudah Engkau panggil di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka. Bakti kami amat sedikit dibandingkan dengan perbuatan mereka kepada kami ya Allah. Ampuni dosa mereka, tempatkan mereka pada tempat yang setinggi-tingginya, semulia-mulianya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau tinggalkan kami ya Allah, sehingga Engkau bantu kami untuk mendidik anak cucu kami ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang ahli ibadah, bukan orang-orang yang ahli berbuat maksiat ya Allah. Selamatkan muka kami dari coreng aib yang mereka torehkan. Angkat derajat kami karena kebaikan-kebaikan anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rizki-Mu untuk kami ya Allah. Tutup rapat-rapat jalan menuju neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya pada saatnya nanti Engkau panggil kami ya Allah, kami mohon ya Allah dengan sangat, panggil kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Ustadz Nurholis. Sami-sami. Semoga tausiah ini akan menjadikan kami semua, teman-teman semuanya, untuk sesuai dengan tema yang disampaikan Pak Ustadz, meniti jalan menuju surga, sehingga dengan mengawali semuanya dengan basmalah, dengan niat lurus lillahi ta'ala dan bertawakal, insya Allah kita akan semakin menuju makrifat, mencintai Allah, dan insya Allah Allah akan mencintai kita semuanya, sehingga tujuan kita sebagai hamba Allah akan terkabul sebagai khaliwatullah maupun sebagai hamba Allah yang mulia, istilahnya insan kamil ya. Amin. Teman-teman semuanya, terima kasih atas bergabung dengan pengajian pagi ini. Pak Carik mau difoto dulu? Sudah? Foto dulu. Monggo teman-teman ditampilkan ininya, ditampilkan Kameranya. video, tampilkan kameranya. Yuk, monggo. 1, 2, 3. Ya, satu lagi. 1, 2, 3. Layar berikutnya. 1, 2, 3. Sudah. Nah, Om Budi sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz Nurholis, jazakumullah khairan katsira, matur nuwun sangat. Semoga Allah membalas kebaikan Pak Ustadz, memberikan pencerahan kepada kami semuanya. Teman-teman semua, terima kasih. Kita tutup pengajian pagi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
semoga kita bisa ketemu lagi. Insya Allah pengajian besok Sabtu depan dengan Ustadz Pak Kamut Wibisono mengenai sholat yang khusyuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko ada yang ditambahkan? Tema untuk minggu depan itu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Oh iya, berarti surat Al-Baqarah ayat 153. Iya. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Nggih, matur nuwun koreksinya, Pak Carik. Ya. Sudah kita tutup ya. Semoga kita bertemu kembali insya Allah besok Sabtu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terima kasih. Pak Ustadz, teman-teman semua. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.